Di sebuah kampung yang penuh warna, hidup seorang pria yang terkenal dengan akalnya yang luar biasa. Dialah Abu Nawas, sosok cerdik nan kocak yang tak pernah kehabisan akal dalam menghadapi tantangan apapun. Semua orang di kampung tahu, jika ada masalah pelik atau teka-teki yang mustahil, Abu Nawas adalah orang yang paling tepat untuk dimintai bantuan. Tapi tentu saja, kecerdikannya itu tak jarang membuat orang lain merasa jengkel, terutama sang raja. Hari itu, angin sepoi-sepoi bertiup membawa aroma khas masakan dari dapur penduduk. Suasana tenang di kampung seketika berubah menjadi hiruk-pikuk ketika seorang utusan kerajaan tiba dengan kuda putihnya. Abu Nawas, Abu Nawas, teriak si utusan, sambil memacu kudanya di jalanan yang berdebu. Abu Nawas yang sedang santai berbaring di bawah pohon beringin tua, langsung membuka mata setengah malas. Hah, apalagi ini? Kalau ada utusan kerajaan, pasti ada hal aneh-aneh yang bakal melibatkan aku, gumamnya sambil menguap. Si utusan akhirnya tiba di depan Abu Nawas, wajahnya tampak serius. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Katanya, ada tugas penting untukmu. Abu Nawas mengangkat alis. Tugas penting? Ya, biasanya tugas penting dari Baginda itu sama artinya dengan ujian sulit untukku. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit dari duduknya. Baiklah, mari kita lihat apalagi rencana aneh Baginda kali ini. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasananya tampak berbeda. Para pejabat istana tampak berbisik-bisik sambil melirik Abu Nawas dengan senyum yang sulit ditebak. Bahkan beberapa prajurit tampak menahan tawa, seolah sudah tahu sesuatu yang akan membuat Abu Nawas kerepotan. Di singgasana megah, Baginda Raja duduk dengan wajah penuh teka-teki. Abu Nawas, akhirnya kau datang, seru Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba selalu siap melayani Baginda. Tapi, kali ini pasti ada sesuatu yang tidak biasa, bukan? Baginda tertawa kecil. Kau benar, Abu Nawas. Aku punya tugas untukmu. Sederhana, tapi aku ingin tahu seberapa cerdiknya kau. Abu Nawas mengangguk, meskipun dalam hatinya sudah mulai curiga. Silakan, Baginda. Hamba siap mendengarkan. Baginda lalu memberi isyarat kepada pelayannya. Tak lama kemudian, sebuah meja kecil diletakkan di hadapan Abu Nawas. Di atas meja itu, ada seekor ayam mentah, beberapa bumbu dapur, dan sepanci beras. Aku ingin kau memasak makanan yang lezat untukku, ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Tapi ingat, kau harus melakukannya tanpa menggunakan api. Ruangan seketika hening. Para pejabat dan prajurit yang ada di sana menahan tawa sambil menatap Abu Nawas. Bahkan burung beo peliharaan istana pun tiba-tiba berkata, tanpa api. Tanpa api, seolah mengejek. Abu Nawas berdiri diam sejenak, mengamati ayam mentah dan panci beras itu dengan ekspresi serius. Dalam hatinya ia berpikir, ini pasti salah satu cara Baginda menguji kecerdasanku. Tapi kali ini, benar-benar tantangan yang absurd. Baginda Raja terus memperhatikan Abu Nawas dengan penuh antusias. Nah, Abu Nawas, apa kau bisa menyelesaikan tugas ini? Aku beri waktu sampai sore hari. Ingat, tidak boleh ada api. Aku ingin kau menunjukkan padaku bahwa kecerdasanmu memang sehebat yang diceritakan orang. Abu Nawas tersenyum kecil, meskipun dalam hatinya ia sudah merasa tertantang. Ia membungkuk hormat, lalu berkata, Baginda, tugas ini memang tidak mudah, tapi hamba akan mencoba sebaik mungkin. Mohon izin hamba membawa ayam ini dan semua perlengkapannya ke rumah hamba. Baginda mengangguk. Tentu saja, bawa semuanya. Tapi ingat, tidak ada api. Ketika Abu Nawas berjalan pulang dengan bahan-bahan masakan itu, orang-orang mulai berkerumun di jalan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Abu Nawas, kenapa kau membawa ayam mentah dan panci? Tanya seorang tetangga. Aku disuruh Baginda memasak tanpa api, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Memasak tanpa api, itu mustahil, Abu Nawas. Kali ini kau pasti akan kalah. Namun, Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Ia berjalan santai menuju rumahnya, sambil berpikir keras bagaimana caranya menyelesaikan tantangan ini. Setibanya di rumah, Abu Nawas meletakkan ayam, panci, dan bumbu-bumbu di atas meja kayu tua.
Ia duduk di kursinya, sambil memegang dagu. Baiklah, Abu Nawas. Kau harus berpikir, memasak tanpa api. Ini benar-benar tugas yang menggelikan. Tapi kalau aku menyerah, orang-orang akan menertawakanku seumur hidup. Ia lalu memanggil istrinya, yang selama ini selalu sabar menghadapi tingkah lakunya. Istriku, apa kau punya ide bagaimana memasak tanpa api? Sang istri menggeleng sambil tertawa kecil. Abu Nawas, suamiku yang pintar, kali ini aku benar-benar bingung. Tapi aku yakin kau pasti punya akal. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja, aku harus punya akal, karena kalau tidak, aku akan pulang ke istana dengan tangan kosong, dan Baginda pasti akan tertawa puas. Setelah berpikir keras, Abu Nawas akhirnya mendapat sebuah ide. Wajahnya berubah cerah, dan ia berkata, "Aha, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi ini butuh sedikit drama dan keusilan." Ia mulai mengatur rencananya dengan teliti. Tapi apa yang sebenarnya akan dilakukan Abu Nawas? Akankah ia benar-benar bisa memasak tanpa api? Atau malah membuat keonaran baru yang membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal? Abu Nawas duduk bersila di lantai rumahnya, mengamati ayam mentah yang tergeletak di atas meja. Pikirannya terus berputar, mencari cara untuk mengatasi tantangan aneh dari Baginda Raja. Memasak tanpa api, siapa yang bisa memikirkan hal semustahil itu? Setelah berjam-jam berpikir, akhirnya Abu Nawas berdiri dengan senyum lebar. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," serunya penuh semangat. Istrinya yang sedang menyiapkan teh di dapur, melongok ke arahnya. "Kau sudah menemukan solusinya?" tanya sang istri dengan nada setengah heran dan setengah kagum. "Tentu saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. "Tapi ini butuh sedikit tipu muslihat. Baginda Raja ingin melihat kecerdasanku, kan? Baiklah, aku akan memberinya pertunjukan yang tak akan pernah dia lupakan." Abu Nawas keluar rumah dan mengumpulkan beberapa tetangga yang penasaran. "Saudara-saudara, aku membutuhkan bantuan kalian untuk sebuah rencana besar," katanya dengan nada serius, meski matanya penuh kilau jahil. Orang-orang pun mendekat. Salah seorang tetangga bertanya, "Apa rencanamu, Abu Nawas? Kami tahu kau selalu punya ide-ide gila, tapi kali ini tantangannya terlalu sulit." Abu Nawas mengangguk dengan wajah penuh percaya diri. "Betul, tantangan ini memang sulit. Tapi aku akan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita menggunakan otak kita." Ia kemudian menjelaskan rencananya dengan detail. Orang-orang yang awalnya skeptis, kini mulai tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Kau memang jenius, Abu Nawas," seru seorang pria tua sambil mengusap air mata karena terlalu banyak tertawa. Keesokan harinya, Abu Nawas bangun pagi-pagi sekali. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk menjalankan rencana itu. Sebuah kotak kayu besar dibawanya ke depan rumah, di mana ayam mentah dan bahan-bahan masakan sudah tertata rapi. Tetangga-tetangga yang sudah tahu rencananya mulai berkumpul untuk menonton pertunjukan ini. Beberapa bahkan membawa anak-anak mereka, seolah-olah akan ada pesta besar. Abu Nawas memulai aksinya dengan langkah pertama, ia menggantung ayam mentah itu di depan rumahnya, tepat di bawah sinar matahari. "Saudara-saudara, inilah langkah pertama dari masakan tanpa api," serunya dengan nada penuh semangat. Orang-orang yang belum tahu rencananya terbelalak. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Ayam itu akan busuk jika dibiarkan seperti itu." Abu Nawas hanya tersenyum. Sabar, ini baru permulaan." Ia lalu menaburkan garam dan bumbu-bumbu di atas ayam itu sambil berkomentar, "Garam ini akan membantu ayam menyerap kehangatan dari matahari." Tetangga-tetangga mulai tertawa lagi. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kami tidak sabar melihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Sementara itu, di istana, Baginda Raja mendengar kabar tentang tingkah Abu Nawas. Seorang pejabat istana melaporkan, "Baginda, Abu Nawas sedang menggantung ayam mentah di depan rumahnya. Katanya dia sedang memasak tanpa api." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar Abu Nawas. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya, tapi aku yakin dia tidak akan berhasil. Ayam itu pasti akan busuk, dan aku akhirnya bisa melihatnya menyerah." Namun, Baginda tetap penasaran. Ia memerintahkan beberapa prajurit untuk mengawasi Abu Nawas dari jauh dan melaporkan setiap perkembangan.
Kembali di rumah Abu Nawas, ayam yang digantung mulai menarik perhatian anak-anak kampung. Mereka berkerumun sambil menunjuk-nunjuk, "Abu Nawas, apa ini?" "Ayam yang sedang dijemur." Abu Nawas menjawab dengan nada serius, "Bukan. Ini adalah ayam yang sedang dimatangkan oleh matahari." Anak-anak itu tertawa terbahak-bahak, tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus menjaga wibawanya di depan semua orang, meskipun dalam hati ia sedikit khawatir apakah rencananya benar-benar akan berhasil. Menjelang siang, tiba-tiba seekor anjing liar muncul entah dari mana. Anjing itu mulai mengendus-endus ayam yang tergantung. Para tetangga yang melihatnya segera berteriak, "Abu Nawas, cepat, ada anjing yang akan mencuri ayammu." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah segera keluar. Dengan cekatan, ia mengusir anjing itu sambil berkata, "Hei, ini bukan untukmu. Ini untuk Baginda Raja." Anjing itu akhirnya pergi, tapi Abu Nawas sadar bahwa ia harus mengambil tindakan untuk melindungi ayamnya. Ia lalu memasang jaring di sekeliling ayam itu, sambil berkata, "Sekarang, siapapun yang mencoba mencuri ayam ini akan terjebak." Tetangga-tetangga kembali tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar penuh akal." Menjelang sore, ayam yang tergantung mulai mengeluarkan aroma yang unik. Bukan aroma masakan, melainkan bau yang agak aneh. Tetangga-tetangga mulai menutup hidung mereka. "Abu Nawas, apa kau yakin ini akan berhasil?" tanya seorang pria tua dengan nada skeptis. Abu Nawas tetap tenang. "Tenang saja, ini semua bagian dari rencana." Namun, dalam hatinya, Abu Nawas mulai sedikit khawatir. Ia tahu bahwa Baginda Raja tidak akan menerima alasan apapun jika ia gagal. Dan yang lebih buruk, jika ia mempermalukan dirinya sendiri, reputasinya sebagai orang paling cerdik di kampung akan hancur. Ketika matahari mulai terbenam, Abu Nawas memutuskan untuk membawa ayam itu ke istana. Dengan bantuan beberapa tetangga, ia memasukkan ayam dan semua bahan-bahan masakannya ke dalam kotak kayu besar. "Abu Nawas, kau benar-benar berani," seru seorang tetangga. "Aku harus berani," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Baginda Raja menantangku, dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Baginda Raja duduk di singgasana, sambil tersenyum lebar. "Nah, Abu Nawas, apa kau sudah menyelesaikan tugasmu?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ya, Baginda, hamba sudah memasak makanan untuk Baginda, tanpa menggunakan api, sesuai perintah." Ruangan itu langsung dipenuhi dengan bisik-bisik. Para pejabat dan prajurit saling melirik, menahan tawa. Baginda Raja sendiri tampak terkejut. "Benarkah? Baiklah, Abu Nawas, tunjukkan hasil masakanmu." Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka kotak kayu itu. Aroma aneh langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat semua orang menutup hidung. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja, setengah tertawa dan setengah marah. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Sabar, Baginda, ini hanya langkah awal dari rencana besar hamba." Ruangan istana dipenuhi rasa penasaran bercampur bingung. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri tenang di depan kotak kayu besar, meski aroma aneh dari ayam yang dimasak tanpa api mulai membuat para pejabat gelisah. Baginda Raja mendekat dengan alis terangkat. "Abu Nawas, aku ingin tahu, apa kau serius membawa ini sebagai masakan untukku?" Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Betul, Baginda, tapi harap bersabar sejenak, hamba ingin menjelaskan metode memasak tanpa api yang hamba gunakan." Sambil menatap Baginda Raja, Abu Nawas mulai menjelaskan rencananya dengan gaya dramatis. Ia menggambarkan bagaimana matahari menggantikan peran api, garam membantu mengawetkan daging, dan angin sore menjadi bumbu tambahan. "Semua ini adalah perpaduan sempurna dari alam, Baginda," ucapnya sambil melambaikan tangan seolah-olah ia seorang koki ulung. Namun, sebelum Baginda Raja bisa bereaksi, seorang pejabat istana yang tak tahan dengan baunya langsung menyela, tapi baunya tak seperti masakan Abu Nawas. Bahkan lebih mirip. Abu Nawas memotong dengan suara lantang. "Tenang, wahai pejabat yang mulia. Ini adalah seni memasak tingkat tinggi. Baginda Raja harus mencicipinya terlebih dahulu untuk membuktikan kehebatan metode ini." Baginda Raja menahan tawa sambil memandangi ayam itu.
Baiklah, Abu Nawas. Karena kau begitu percaya diri, aku akan mencicipinya. Tapi ingat, jika ini tidak sesuai dengan harapanku, kau akan mendapat hukuman berat. Abu Nawas tetap tersenyum, meskipun keringat mulai membasahi dahinya. Ia tahu inilah momen penentu. Dengan tenang, ia mengambil sepotong ayam dari kotak dan menyerahkannya kepada seorang pelayan untuk dihidangkan kepada Baginda. Sebelum Baginda sempat mencicipinya, Abu Nawas tiba-tiba berlutut dan berkata, "Baginda, sebelum Baginda mencicipi, hamba ingin mengingatkan bahwa masakan ini berbeda dari apapun yang pernah Baginda coba sebelumnya. Rasanya tidak hanya terletak pada dagingnya, tetapi pada kejeniusan di balik cara memasaknya." Baginda tersenyum sinis. "Kau memang pintar berbicara, Abu Nawas. Baiklah, aku akan mencobanya." Namun, saat Baginda hendak mengambil gigitan pertama, Abu Nawas tiba-tiba berseru, "Tunggu, Baginda. Ada satu elemen penting yang belum disertakan." Semua orang terkejut. "Elemen apa lagi itu, Abu Nawas?" tanya Baginda, mulai kesal. "Elemen api, Baginda," jawab Abu Nawas dengan nada tenang tapi penuh arti. Ruangan langsung sunyi. Para pejabat saling pandang, bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Api," ulang Baginda, matanya menyipit. "Betul, Baginda," lanjut Abu Nawas sambil berdiri. "Masakan ini sudah melalui proses luar biasa tanpa api, tetapi untuk menjadi sempurna, ia membutuhkan sedikit api di akhir prosesnya. Api adalah simbol penyempurnaan, Baginda. Oleh karena itu, izinkan hamba menyempurnakan masakan ini sekarang." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Jadi intinya, kau mengakui bahwa memasak tetap membutuhkan api." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Betul, Baginda. Tapi izinkan hamba menjelaskan mengapa hamba menerima tantangan ini dengan cara seperti ini." Ia lalu berdiri di hadapan semua orang dan mulai berbicara dengan nada serius. "Baginda, tantangan yang Baginda berikan adalah simbol dari kehidupan. Kadang, kita diberi tugas yang tampak mustahil, seperti memasak tanpa api. Namun, jika kita menggunakan akal, kita bisa menemukan jalan keluar. Dan meskipun terkadang, solusi itu tampak aneh atau tidak biasa, yang penting adalah hasil akhirnya." Semua yang hadir terdiam, terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja terlihat merenung. "Tapi ada pelajaran lain yang lebih penting, Baginda," lanjut Abu Nawas. "Hidup ini seperti masakan. Kita membutuhkan elemen-elemen yang berbeda untuk membuatnya sempurna. Tanpa api, masakan tidak akan selesai. Tanpa kerja keras, hidup kita juga tidak akan mencapai hasil yang diinginkan." Tantangan yang Baginda berikan mengajarkan hamba untuk berpikir lebih dalam tentang pentingnya keseimbangan. Baginda Raja akhirnya mengangguk dengan senyum lebar. "Abu Nawas, kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Aku memberikan tantangan ini untuk menguji akalmu, dan kau berhasil melampaui harapanku. Aku terkesan dengan cara berpikirmu yang selalu penuh kejutan." Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Hamba hanya mencoba yang terbaik untuk memenuhi tugas dari Baginda." Sebagai bentuk penghargaan, Baginda Raja memerintahkan para koki istana untuk membantu Abu Nawas menyempurnakan masakannya dengan api. Setelah ayam itu benar-benar matang, mereka semua mencicipinya bersama. Para pejabat yang awalnya meragukan Abu Nawas kini tertawa bersama, mengakui kecerdikan dan kejeniusan pria itu. Bahkan Baginda Raja memuji masakan tersebut, meski awalnya hanya sebagai alasan untuk menguji Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda sambil menepuk bahunya, "kau adalah harta berharga di kerajaan ini. Jangan pernah berubah." Di perjalanan pulang, Abu Nawas diiringi oleh para tetangga yang terus memujinya. Salah seorang anak kecil bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa selalu menemukan jawaban untuk setiap masalah?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, dengan berpikir, "Anakku, Allah memberi kita akal bukan untuk disia-siakan. Gunakan akalmu dengan baik, dan kau akan menemukan solusi untuk setiap masalah." Cerita ini pun menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk desa dan istana. Mereka menyadari bahwa dalam hidup, tantangan adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting bukanlah hasil akhirnya, tetapi cara kita menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan senyuman puas, Abu Nawas melangkah masuk ke rumahnya,
Bersiap untuk petualangan berikutnya yang mungkin lebih aneh dan lebih sulit lagi.